Shalom. Shalom. Saya izin bawa aku ayat terbatuk. Lagi musim soalnya. Apa kabar semuanya? Baik ya, luar biasa. Hari juga saya bersyukur bisa kembali lagi di Grillek. Bisa dipercayakan juga untuk boleh melayani Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk tim penatua dan juga Koleni sebagai koordinator yang selalu menyambut dengan hangat gitu ya. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman yang melayani, baik yang tadi di atas mimbar maupun yang gak kelihatan gitu ya, seperti Bang Lukas. Kelihatan banget. Oke, kita hari ini tetap di History Maker. Kita masih akan bahas dari kitab Lukas, bukan Bang Lukas ya, tapi boleh kalau Bang Lukas juga boleh mengalami Tuhan seperti itu. Amin. Ya, dimana Lukas ini kita tahu seorang tabib yang benar-benar menyusun kitabnya ini dengan sangat-sangat teliti, gitu ya, dengan sangat-sangat berhati-hati, melakukan banyak research atau melakukan riset, melakukan banyak penelitian sebelum dia menaruh itu di dalam kitabnya, sehingga kitab Lukas ini adalah kitab yang valid, kitab yang bisa kita percayai, kitab yang bisa menjadi landasan untuk kita semua. Nah, kita akan belajar dari Lukas 26. Saya kasih judul The Beatitudes, di mana kalau ditranslatekan itu bicara tentang ucapan berbahagia. Itu walaupun itu di Lukas, tapi ini sedikit banyak dekat dengan Matius 5 gitu ya, tentang ucapan berbahagia. Boleh next? Nah, ayat Alkitabnya diambil dari Lukas 6 ayat 20 sampai 26. Kita boleh bacanya berganti-gantian ya Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan yang genap, Bapak Ibu yang ganjil. Nanti untuk yang terakhir 26 kita akan baca sama-sama. Saya akan mulai terlebih dahulu. 1, 2, 3 ya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah." Boleh Bapak Ibu? Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencelah kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upamu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang kita telah melakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Yang 26 kita sama-sama baca. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena cara demikian juga nenek moyang mereka telah melakukan nabi-nabi palsu. Jadi ini yang atas itu banyak bicara tentang bersukacitalah atau berbahagialah, atau juga kalau di bahasa Inggrisnya diberkatilah gitu ya. Jadi itu asal katanya makarios. Banyak bicara tentang kebahagiaan, bicara tentang berkat, bicara tentang damai sejahtera, bicara tentang ketenangan hati gitu. Jadi yang atas merupakan ucapan-ucapan bahagia, sedangkan yang bawah adalah sebuah peringatan gitu ya. Jadi kita bisa lihat kontras sekali. Nanti di slide berikutnya boleh. Nah, ada berbahagialah versus celakalah. Berbahagialah yang miskin akan memiliki surga, kok celakalah orang yang kaya yang akan menjadi miskin gitu ya. Karena dia telah mendapatkan penghiburan yang dari dunia. Kemudian yang lapar, berbahagialah karena mereka akan dipuaskan. Sedangkan yang celakalah yang kenyang karena mereka menjadi lapar. Dan orang-orang yang menangis akan tertawa, tetapi celakalah orang-orang yang tertawa karena mereka akan berduka cita dan menangis. Kemudian karena anak manusia kita dibenci, dikucilkan, ditolak, kita harus berbahagia karena kita ada upah yang besar menanti kita. Tetapi ketika kita dipuji-puji banyak orang, kita juga harus hati-hati gitu ya. Ini adalah cerita tentang Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa karena keadaan murid-muridnya pada waktu itu bukan keadaan yang baik gitu ya. Mereka bukan dalam keadaan yang berkelimpahan, mereka bukan dalam keadaan yang dipuja-puji orang, sedangkan mereka seperti Yesus dikucilkan, dan mereka harus mengambil itu sebagai komitmen dan bayar harga gitu. Jadi kan muncul pertanyaan gitu ya, apakah ketika kita ikut Tuhan kita harus menjadi miskin, kita harus menjadi lapar, kita harus menangis, kita harus dibenci, dikucilkan, atau apakah dengan tidak mengikuti Tuhan ada jaminan bahwa kita akan kaya, kita akan penuh dalam kelimpahan, kita akan tertawa gitu. Jadi tidak seperti itu gitu ya Bapak Ibu ya, karena ini memang pada waktu itu harus kita baca dulu konteksnya. Kita nggak bisa sembarangan ngambil ayat, kutip ayat untuk mendukung statement kita gitu. Dalam pembacaan Alkitab, pemahaman Alkitab, kita harus lihat secara konteks seperti apa. Jadi Yesus ini menceritakan ada dua karakter gitu ya, dua jenis manusia gitu ya. Ada orang yang murid-murid Kristus, orang-orang yang percaya dengan Kristus, yang akan mengalami hal-hal yang gak enak gitu ya di dalam dunia ini. Tapi ada orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mungkin dia mengalami hal-hal yang enak, mengalami hal-hal yang baik, tetapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi ada perbedaan di antara kedua orang ini terletak pada iman dan cara hidup mereka.
cara hidup para murid Yesus itu mereka mengutamakan relasi iman dengan Tuhan, gitu ya. Jadi ketika kita punya relasi dengan Tuhan, ketika kita ngerti Tuhan adalah satu-satunya harta yang kita punya, karena Tuhan ini ada, maksudnya di bumi dan juga ada di surga, gitu ya. Tuhan ini kekal sifatnya. Gitu. Sedangkan manusia-manusia mungkin yang tidak mengenal Tuhan, mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan apa yang dia punya, dan ternyata hal-hal tersebut tidak bertahan lama, tidak bertahan kekal, sehingga ketika hidupnya selesai, hartanya nggak bisa ditransfer ke kerajaan surga, gitu ya. Hartanya akan jadi sia-sia, akan dimakan, dan emasnya pun bisa menjadi karat, gitu. Sehingga kita hari ini belajar, gitu ya, bagaimana untuk menjadi murid-murid Kristus. Nah, kita bersyukur hari-hari ini kita tidak lagi pada zaman-zaman itu ya, zaman-zaman yang sulit, zaman-zaman yang tidak menyenangkan. Kita boleh mengekspresikan iman kita kepada banyak orang, kita boleh hidup di dalam kelimpahan karena Yesus memang datang untuk itu. Tetapi yang kita nggak boleh adalah di mana hati kita, gitu ya. Jadi kita jangan sampai lupa apa yang kita punya hari ini adalah milik daripada Tuhan. Boleh next? Nih, ini ya latar belakang atau konteks daripada Lukas 6 ayat 20 sampai 26. Karena kenapa Tuhan ngobrol seperti itu? Karena memang kehidupan pada zaman itu sulit sekali, gitu ya Bapak Ibu. Jadi orang-orang bangsa-bangsa Israel itu mereka hidup di dalam kekuasaan Romawi, gitu. Mereka harus bayar pajak yang pajaknya itu nggak jelas, gitu ya. Jadi kalau dimintain berapa, mereka harus bayar. Yang kadang mungkin nggak masuk akal mereka, gitu. Nggak seperti kita sekarang, mungkin sudah ada hukum pajak, sudah rapi, gitu ya. Yang kalau penghasilannya sekian akan dikenakan pajak sekian. Pada waktu itu tidak ada. Jadi ketika orang bilang sekian, ya dia harus bayar. Walaupun mungkin itu di luar batas kemampuannya, gitu. Jadi memang mereka sulit, gitu ya, untuk menjadi kaya. Kan mayoritas di antara mereka adalah orang-orang yang juga hanya bertahan hidup, gitu, keuangannya. Kemudian kita juga belajar bahwa ikut Yesus itu dalam kesederhanaan. Teman-teman, Bapak Ibu kalau baca di Matius 10 itu diceritakan murid-murid Yesus itu nggak bawa banyak barang ketika mereka melayani. Mereka cuma jangan tuh, Tuhan bilang jangan bawa emas, jangan bawa perak. Kamu bawa aja bajumu satu, gitu ya. Bawa kasutmu satu dan bawa tongkatmu satu, jangan yang lain. Bayangin Bapak Ibu ya, kita kalau ikut jadi murid Tuhan pasti bingung banget. Saya kemarin baru travel 4 hari, tapi bawaan saya banyak banget, gitu ya. Karena saya gelisah, gitu ya. Padahal saya tahu saya cuma pergi 4 hari, tapi saya gelisah. Aduh, nanti gimana ya kalau nanti kehujanan, gimana kalau nanti main air basah dan segala macamnya. Akhirnya saya bawa banyak banget dan akhirnya nggak kepake juga, gitu ya. Bayangin Bapak Ibu kalau jadi murid Tuhan Yesus, kita cuma boleh bawa baju satu, kita nggak boleh bawa duit, gitu ya. Waktu kemarin saya ke NTT, ke desa-desa yang pembayaran nggak bisa pakai QRIS, gitu ya. Saya udah gelisah, waduh, gue mesti bawa duit berapa nih, gitu ya. Bayangin kita yang di sini aja pusing, gitu ya. Bagaimana dengan murid-murid Tuhan, gitu ya, yang diutus nggak bawa apa-apa. Mereka hanya benar-benar mengandalkan kasih karunia orang-orang, gitu ya. Dan Yesus kalau ada baca lanjutannya, ya udah Yesus juga ngobrolnya seperti itu. Kalau kamu diterima, tinggallah di sana. Itu juga nggak lama, 2 hari. Setelah itu kamu pergi ke tempat yang lain. Tapi kalau kamu nggak diterima pun ya nggak apa-apa juga. Kamu sampaikan salammu dan kamu pergi. Gitu. Jadi mereka memang pada waktu itu murid-murid Yesus ya hidupnya seperti itu. Kita ingat di perumpamaan yang sebelumnya yang pemuda kaya, gitu ya. Pemuda kaya pengen ikut Yesus, dia udah ngelakuin segala semuanya, semua hukum Taurat dia udah tepati. Yesus cuma bilang satu, oh kamu kan kaya, ya udah kamu jual barang-barangmu, uangnya itu kamu kasih kepada orang-orang miskin. Kepada orang-orang miskin loh ya, bukan pada pelayanan Yesus. Dia pun berat gitu untuk meninggalkan itu. Akhirnya kita tahu akhirnya bagaimana, dia akhirnya bersedih pergi meninggalkan Yesus dengan hatinya yang sedih karena dia nggak bisa lepas dengan keuangannya itu, gitu ya. Jadi ya kayak gitulah kurang lebih apa yang murid Yesus alami. Kemudian pelayanan Yesus tidak diterima dengan baik oleh Imam Farisi. Jadi seperti yang saya pernah ceritakan, Imam Farisi ini adalah orang-orang yang sangat terpandang, gitu ya, sangat terpandang, sangat dihormati oleh banyak orang karena mereka ahli agama, gitu. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus memberikan sebuah pengajaran yang baru, gitu ya. Dan mungkin bagi Imam Farisi ini adalah pengajaran yang berlawanan, sebuah pengajaran yang kayaknya menyimpang, gitu, sehingga mereka harus mempertahankan apa yang mereka percayakan, gitu ya. Kalau Bapak Ibu 4M ini atas-atasnya itu bicara tentang imam-imam Farisi itu lagi memperhatikan Yesus di hari Sabat, gitu. Karena pada waktu itu ada ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh para imam. Kalau namanya hari Sabat, ya kamu datang ke gereja, kamu duduk diam, udah itu kamu pulang dan kamu nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Kayak ibaratnya nyepi, gitu ya kalau di Bali sana. Jadi kalau hari itu semua orang cuma diam di rumah, lampunya semua dimatikan.
bandara ditutup, terus nggak ada kegiatan sama sekali, gitu seperti itu. Tetapi mereka selalu melihat bahwa Yesus ada, Yesus mengajar di bait Allah. Tetapi ada orang datang pada Yesus, tolong Yesus, ini seperti ini, ada yang lumpuh. Yesus, ini ada yang tangannya mati sebelah. Dan mereka sudah wanti-wanti untuk mencari kesalahannya Yesus. Kalau Bapak Ibu baca, itu udah dilihat. Mereka mengamati Yesus. Apa nih yang akan Yesus lakukan? Mereka, pasti Yesus mau menyembuhkan. Dan Yesus akan menjadi pribadi yang salah gitu di mata mereka sesuai dengan hukum-hukum dan ketentuan yang mereka buat. Yesus tahu, Yesus mengerti sekali, Yesus paham ini arahnya kemana gitu pertanyaan mereka. Tapi Yesus gak peduli. Yesus tetap nunjukin kasihnya karena orang ini memang perlu ditolong, karena orang ini memang butuh pemulihan. Kasihnya Yesus itu melebihi daripada hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Kasih Yesus itu melebihi dari tradisi-tradisi yang ada pada waktu itu. Karena Yesus nggak peduli, kehendak dia adalah aku datang untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Karena memang itu panggilannya, itu misinya Tuhan untuk datang ke dunia. Dan ketika Yesus lakukan itu, Yesus nggak peduli gitu ya. Itu Imam Farisi mau bilang apa. Padahal ketika sampai pada akhirnya, Imam Farisi, imam-imam ini, para ahli Taurat, sampai pada satu keputusan, Yesus harus kita bunuh. Yesus juga tetap santai gitu, karena ya Yesus hanya datang untuk menjalankan panggilannya. Demikian juga kita. Berapa kali sih kita mungkin ingin menolong seseorang, tetapi kita nggak usah pakai adat dan istiadat, tapi kadang hati kita bergumul gitu ya. Nanti kalau gue bantu dia kebiasaan, nanti nyari-nyari terus, nanti begini, nanti begitu, dengan pikiran-pikiran kita yang sederhana, pikiran-pikiran kita yang nggak seperti Tuhan. Dan akhirnya kita nggak lakukan kebaikan-kebaikan itu hanya karena ego kita, hanya karena kepentingan kita, hanya karena pola pikir kita yang mungkin sangat terbatas gitu ya. Jadi kita belajar bahwa pelayanan Yesus, tentunya ketika Yesus sendiri saja tidak diterima, demikian juga murid-muridnya, gitu ya. Ketika mereka, makanya Petrus ketika Yesus mau disalib, Petrus itu sangat-sangat ketakutan, gitu, karena dia sangat dekat kan dengan Tuhan. Orang-orang mengenal dia sebagai tangan kanannya Yesus, gitu. Jadi ketika Yesus diadili dan kemudian hukumannya pasti dihukum mati, disalib, Petrus cepat-cepat, enggak, saya nggak kenal dia, enggak, saya nggak kenal dia, gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa pelayanan Yesus pada waktu itu nggak mudah, gitu. Dan yang terakhir, sebuah pengingat bagi bagi setiap dari kita orang-orang yang percaya. Murid-murid Yesus pada akhirnya mengalami banyak hal yang kurang menyenangkan, tetapi mereka terus diingatkan bahwa kebahagiaan yang sejati bukan pada barang-barang yang sifatnya material, namun pada pribadi Yesus. Ini juga satu hal yang menarik gitu ya. Seringkali kita juga sadar tidak sadar gitu ya, kita menaruh harapan kita pada hal-hal yang sifatnya fana gitu ya. Kita sering sekali memuliakan atribut-atribut yang kita punya gitu. Bisa berupa apa saja gitu ya, bisa nanti berupa kekayaan, bisa berupa dengan jabatan atau kuasa, bisa berupa tadi puji-pujian dari orang lain gitu. Kita rindu sekali untuk mendengar itu dari mulut-mulut orang gitu ya, sehingga kita berusaha sedemikian rupa gitu. Dan ketika hal-hal atribut-atribut kita dicopot, kita nggak tahu, nggak punya apa-apa, kita bingung, kita hilang arah. Tetapi kalau kita punya Tuhan, atribut itu boleh hilang, tapi Yesus itu ada dalam hati kita, dan itulah yang akan menolong setiap daripada kita. Banyak sekali mungkin orang-orang kita lihat gitu ya, orang-orang kaya, orang-orang pintar, orang-orang sukses, tapi pada akhirnya mereka selesai dengan caranya yang nggak baik. Kenapa? Karena mereka nggak kenal Tuhan, gitu ya. Ketika kita mengenal Tuhan, separah-parahnya kita punya satu pengharapan, dan itu yang membuat kita hidup, itu yang membuat kita terus melangkah, karena kita percaya ada Tuhan yang menolong. Kita percaya Tuhan nggak mungkin ninggalin aku, karena janjinya Tuhan senantiasa ada buat aku. Nah, ketika kita lagi mungkin galau, lagi mungkin patah hati gitu ya, kita bisa ingat firman Tuhan dekat orang-orang untuk bersama dengan orang-orang yang patah hatinya. Tuhan ingin menghibur kamu, Tuhan ingin menguatkan kamu gitu ya. Dan ketika kita kenal Tuhan secara pribadi dan kita rasakan kasih-Nya, saya pikir Bapak Ibu pasti pernah mengalami, dan itu nggak terkatakan gitu ya, nggak bisa kita deskripsikan dengan kata-kata. Boleh next? Jadi berbahagialah, itu ditujukan kepada para murid Yesus, murid Kristus pada waktu itu, dan juga kepada kita, gitu ya, karena mereka harus mengalami kesulitan dalam hidup yang berkaitan dengan iman kepada Tuhan, gitu. Jadi ketika Yesus melayani, karena tadi perbedaan pengajaran, banyak yang bilang Yesus itu sesat, gitu ya, sehingga
mereka itu nggak bisa stay terlalu lama di satu tempat. Mereka harus terus berpindah. Ya satu karena memang Injil itu harus dikabarkan. Yang kedua memang resikonya terlalu besar kalau stay di satu tempat. Ada yang menjadi miskin, ada yang akhirnya menjadi lapar, sedih, dibenci, dikucilkan, dicela dan ditolak. Tapi itu harga yang mereka harus bayar untuk terus ada di dalam Tuhan. Dan orang-orang semacam itu ya Tuhan kasih gitu ya. Ada kerajaan Allah dan berkat-berkat yang lain, berkat-berkat jasmani yang mungkin kita nggak pernah lihat dan kita nggak pernah hitung. Bapak Ibu seringkali kita fokus pada berkat-berkat yang besar gitu ya, sehingga kita lupa ada berkat-berkat sederhana yang Tuhan sudah kasih. Itu seringkali kita ketika misalnya kita ada promosi jabatan yang kita ucapkan dari Tuhan, aku bersyukur untuk itu. Tapi kadang kita lupa bersyukur bahwa kita hari ini masih sehat. Amin. Kita masih dikasih nafas, kita nggak harus capek-capek di rumah sakit gitu ya. Kita bersyukur untuk hal-hal yang besar, kita hampir lupa bersyukur untuk keluarga kita, untuk setiap teman-teman kita yang selalu support kita. Karena kita lupa gitu, dan hari ini sama-sama kita belajar gitu ya, bahwa Tuhan kasih kita berkat rohani dan berkat jasmani. Jadi kita belajar untuk itu. Dan itu sukacita dan berkat karena ikut Yesus begitu besar, sehingga meskipun kita menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki, itu tak akan berarti apa-apa buat kita. Satu hal yang menyenangkan kalau kita lihat daripada mungkin Paulus gitu ya, mungkin Bapak Ibu juga udah sering dengar, Paulus adalah seorang yang luar biasa. Dia punya banyak sekali atribut yang untuk menyombongkan dirinya, tetapi ketika dia ketemu Tuhan, dia lepas itu semua karena itu gak berguna lagi buat dia. Itu ibarat sampah bahkan ya, ibarat mungkin itu sertifikat S3-nya gitu ya, ijazah S3-nya, mungkin itu rekening banknya yang gede banget, tapi bagi Paulus itu bukan apa-apa lagi. Karena bagi dia yaitu Kristus adalah hidup gitu, dan sampai mati pun bagi dia bukan sesuatu yang menakutkan, tapi justru keuntungan karena dia bisa ketemu dengan Tuhan. Gitu. Kita belajar juga daripada Ayub gitu ya. Ayub kita tahu seorang yang sangat saleh, seorang yang sangat jujur, seorang yang sangat hebat, dan bahkan dia dapat rekomendasi daripada Tuhan gitu ya. Ketika iblis iseng gitu ya, Yesus ya, Tuhan yang menyodorkan, oh kamu lihat Ayub gak? Gitu. Coba aja kamu tes. Gitu ya, gimana luar biasanya Ayub ya, sampai Tuhan yang bilang, coba lihat dia gitu. Kamu uji aja gak apa-apa gitu ya. Dan Ayub punya segalanya. Kita tahu Bapak Ibu, Ayub bukan orang yang miskin gitu ya. Ayub punya segalanya. Ayub bukan orang yang tidak mengenal Tuhan, dia kenal dengan Tuhan. Dan dalam perjalanannya, dalam bagaimana ia mengalami Tuhan, gak mudah. Semuanya kehilangan begitu aja. Anaknya meninggal begitu aja, ternaknya meninggal begitu aja. Tiba-tiba apa yang dia punya hancur seketika. Bahkan istrinya malah meninggalkan dia gitu ya, di saat-saat terpuruk seperti itu. Dia nggak punya apa-apa. Bahkan dirinya sendiri pun dia harus kehilangan. Dalam artian dia merasa, ngapain Tuhan aku ada di sini? Tuhan, aku pengen kembali aja ke rahim ibuku. Aku nggak pengen dilahirkan. Dia sampai kehilangan identitas dirinya. Tetapi begitu kita selesai, ketika Ayub berjuang gitu ya dengan iman dan pengharapan dia pada Tuhan, Ayub gak ambil jalan pintas gitu ya, dalam artian membunuh diri, tetapi Ayub berpikir, bergumul, berdoa, Tuhan seperti apa gitu. Iblis merasa mengambil semuanya daripada Ayub, tetapi iblis lupa Ayub punya Tuhan. Gitu. Dan keyakinan Ayub kepada Tuhan, keteguhan hatinya, imannya kepada Tuhan yang menyelamatkan dia sampai pada akhirnya. Amin. Dan Bapak Ibu tahu gitu kan apa yang Tuhan berikan gitu untuk Ayub, tidak hanya berkat rohani, tapi berkat jasmani, bahkan keuangannya, keluarganya, semua dipulihkan oleh Tuhan, bahkan dapat double portion gitu ya, ada porsi yang ganda, sehingga kita bisa belajar daripada Ayub gitu. Jadi ikut Tuhan itu ada yang bilang mudah, ada yang bilang susah. Ya buat saya mudah-mudah, susah-susah gampang lah gitu ya, karena ada waktunya enak, ada waktunya juga tidak mudah gitu ya. Ada waktunya kita harus banyak yang namanya menyalipkan diri kita gitu, karena ya itu Tuhan harus bayar harga. Namanya komitmen, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, ya kita harus siap berkorban untuk Tuhan, karena bentuk paling dasar daripada kasih adalah pengorbanan gitu. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kalau kita nggak mau berkorban, ya sama aja bohong gitu ya. Kita sama pacar aja kita mau seperti itu ya, aku mengasihi kamu, aku cinta sama kamu, ya kita harus tunjukkan. Gak bisa mengasihi kamu udah selesai gitu ya, gak bisa seperti itu. Jadi ya Tuhan berikan kekuatan buat setiap daripada kita gitu, apapun kondisi kita, apapun situasi kita, bahwa kalau kita susah pun gitu ya, Tuhan sudah sediakan yang baik untuk kita. Oke, boleh next.
Nah, kemudian celah kalah ini ditujukan kepada siapa gitu ya? Yang pertama itu orang kaya, bukan berarti orang kaya Tuhan benci gitu ya Bapak Ibu ya, enggak. Tapi orang kaya yang seperti apa? Orang kaya yang nggak kenal Tuhan gitu ya. Orang kaya yang justru mengandalkan kekayaannya saja gitu untuk hidup dalam di dunia. Sehingga memang Tuhan bilang gitu kan, orang kaya ini sudah ada penghiburannya. Emang sih gitu ya, uang nggak bisa segalanya, nggak bisa untuk segalanya gitu, tetapi segalanya butuh uang gitu ya kan. Jadi memang ketika kita punya uang, hidup sedikit lebih mudah lah gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi itulah penghiburan dunia yang dunia kasih untuk setiap daripada kita gitu. Tetapi ya itu adalah harta-harta yang bisa habis gitu ya, harta-harta yang nggak akan ada artinya ketika kita sudah selesai gitu. Dan harta itu bisa diambil sama Tuhan kapan saja, karena kita adalah orang yang dipercayakan Tuhan untuk manage, bukan untuk memiliki. Jadi mereka nggak pakai kekayaan atau berkat-berkat jasmani itu untuk melayani Tuhan, tetapi mereka hanya pakai untuk memuaskan hawa nafsunya mereka. Jadi orang-orang seperti ini, orang-orang kaya yang demikianlah yang harus hati-hati gitu ya. Kemudian orang yang kenyang gitu ya, bukan kalau kenyang salah gitu ya Bapak Ibu ya, tetapi orang yang kenyang ini bicara tentang orang yang penuh dengan dirinya sendiri, orang yang terus mengisi, mencari, memenuhi kebutuhan dirinya, kepenuhan dirinya, sehingga mereka nggak peduli lagi dengan orang lain gitu ya. Mereka nggak mau lagi berpikir bahwa orang lain itu kekurangan, pokoknya semua harus sama aku, dan orang-orang seperti itu juga berhati-hatilah gitu ya. Di sini celah kalah, tapi saya nggak mau bilang gitu ya, berhati-hati saja. Oke, poin yang ketiga, boleh next. Orang yang bersenang-senang, ya sekali lagi senang-senang juga tidak salah ya Bapak Ibu, tapi orang yang bersenang-senang itu adalah orang-orang yang orang-orang yang harus hati-hati. Di sini adalah orang-orang yang gak punya kesenangan lain gitu ya, gak menemukan kesenangan lain di luar hal-hal yang sifatnya duniawi. Jadi kerjanya mungkin cuma ngabisin uang, tadi pesta pora, kesenangannya cuma gibah mungkin atau yang lain gitu ya, karena kesenangan orang beda-beda gitu, tetapi fokusnya tidak untuk memuliakan Tuhan gitu. Dan orang-orang seperti ini juga harus berhati-hati. Dan yang terakhir, dipuji-puji gitu ya. Wah, ini orang yang buat saya mungkin ini agak relate gitu ya, karena saya suka dipuji jadi saya juga harus lebih berhati-hati gitu, karena gitu kita akan sibuk mencari puji-pujian dan sanjungan daripada manusia yang menilai kita gitu, lebih daripada perkenanan Tuhan dan penerimaan Tuhan gitu ya. Seringkali mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi buat saya dari 4 ini itu yang paling kena, mungkin karena belum kaya banget gitu ya, jadi lebih ringan kalau dipuji-puji itu langsung kayak iya gitu. Jadi ya mungkin karena banyak hal juga gitu ya. Salah satunya gambar diri yang rusak yang pernah saya ceritakan beberapa kali. Dalam artian ketika saya dipuji dengan orang lain, saya senang dan saya bisa melakukan apa saja gitu ya, sekalipun saya tahu itu salah untuk menyenangkan hati seseorang gitu. Jadi ketika saya melihat bahwa setiap pujian adalah satu penghargaan yang harus saya cepat-cepat ambil gitu. Itu atribut-atribut saya yang harus saya lepaskan sampai hari ini gitu. Jadi ternyata hal itu juga berbahaya Bapak Ibu gitu ya. Hal itu juga ternyata bisa mencelakakan saya kalau saya terlalu banyak mendengar ke manusia daripada pada Tuhan. Karena memang manusia dengan Tuhan kadang beda ya pola pikirnya gitu ya. Kalau kita ikut Tuhan itu seringkali kita kan dibalik salib gitu ya. Kita semakin kecil, Tuhan semakin besar. Tetapi kalau kita di luar daripada Tuhan, kita yang gede, makin gede gitu kan. Jadi ya orang-orang yang demikian juga harus berhati-hatilah supaya tidak celaka gitu. Boleh next, ini udah yang terakhir sih. Jadi memang kebahagiaan sejati kita peroleh bukan karena hidup kita tanpa masalah ataupun penderitaan, bukan juga pada bergantung pada hal-hal yang sifatnya material yang bisa kita banggakan, bukan tentang atribut-atribut yang kita pakai, tetapi siapa kita gitu ya ketika atribut itu tidak ada. Siapa kita ketika kita sudah selesai dan kita ada di hadapan Tuhan gitu ya. Jadi kebahagiaan sejati adalah kesadaran kalau Tuhan hadir untuk setiap daripada kita. Dan di dalam kehadiran Yesus kita bisa menikmati hidup yang Dia berikan sekarang, dan kita juga punya jaminan yang kekal di atas surga. Jadi ini kayaknya ini aja sih Bapak Ibu, tapi satu hal yang menarik bahwa biarlah ini menjadi sebuah pengingat untuk setiap daripada kita gitu ya. Ketika hari ini Tuhan percayakan kita dalam keadaan yang baik, biarlah kita pakai itu semua untuk memuliakan Tuhan. Tetapi ketika kita mungkin berada di dalam poin-poin terendah dalam hidup kita, ingat juga ada Tuhan gitu ya. Tuhan yang sama bersama-sama di atas bukit, dan Tuhan yang sama juga bersama-sama dengan kita di bawah lembah. Jadi Bapak Ibu, apapun kondisi kita, biarlah itu menjadi pengharapan, kekuatan, dan kita percaya dan pernyataan Tuhan dimanapun itu.
Oke, saya akan tutup dalam doa. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini kami belajar ya Tuhan mengenai ucapan bahagia Tuhan dan juga peringatan untuk setiap daripada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami punya Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur ya Tuhan Engkau mengajar kami Tuhan mengenai kebahagiaan sejati Tuhan. Kami bersyukur bahwa kebahagiaan kami Tuhan tidak terletak pada barang-barang yang ada di dunia, bukan sesuatu yang sifatnya fana ya Tuhan, tetapi kami bersyukur kebahagiaan sejati kami itu kami boleh temukan di dalam Engkau ya Tuhan. Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberkati kami jasmani dan rohani Tuhan. Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami Tuhan, baik di dalam lembah maupun di atas bukit ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat ya Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan ketika kami mungkin ada di masa-masa yang rendah ya Tuhan. Berikan kami pengharapan, berikan kami kekuatan yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh terus mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dan ketika kami boleh Tuhan diberkati dengan melimpah ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak egois. Ajar kami Tuhan tidak mementingkan diri kami sendiri. Ajar kami untuk berbagi Tuhan dengan orang-orang yang membutuhkan. Karena kami percaya Tuhan Engkau juga menghendaki demikian ya Tuhan. Ubah setiap hati kami Tuhan seperti hati-Mu Tuhan. Ubah setiap mata kami seperti mata-Mu Tuhan yang melihat setiap orang dengan penuh kasih. Ubah ya Tuhan hati kami supaya kami boleh terus mengasihi mereka semua Tuhan, orang di sekitar kami Tuhan seperti Engkau mengasihi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu selesai tapi Roh Kudus-Mu terus berbicara untuk setiap daripada kami ya Tuhan. Terus mengajar dan menuntun setiap daripada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin.